Ada tips yang gampang enggak, Mbak? Karena kalau kita bicara mengenai teori itu kan teorinya panjang, jauh, maksudnya untuk ke sana butuh waktu ya. Betul, Nah, betul. supaya teman-teman semangat, kasih contoh aja satu dua gitu, misalkan lagu apa gitu, terus chordnya empat chord dalam satu atau katakanlah verse gitu. Nah, nanti pilihannya apa? Supaya ada gambaran, Oke. kurang lebih begini ya toh. Ya, Lagu saya yang umum. pakai lagu yang umum ya, Aku Mau Cinta Yesus. Iya. Ini lagu Na ini na na adalah na na na. betul. Bagaimana cara Oke. merubah lagu ini chord yang simple menjadi mungkin Menjadi lagu agak yang lain gitu ya. agak luas ya, agak luas sedikit. Iya, Asalkan iya, jangan iya. jangan Oke. jangan bilang penciptanya nanti dimarahi. Oh iya, iya, iya. Jadi Semoga tidak saya dengar. ya semoga nggak join. Jadi Ya. uh, Kalau chordnya berarti verse-nya kan misalkan itu main C, C, do re mi ya, terus C na na G na A na minor gitu na ya, na G, A G A minor, minor ya, terus masuk ke F, 4 C, F, G, na 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 C, na G. 415, ya itu sangat simpel Ya, sekali gitu ya. ya, oke. Cara yang pertama itu saya biasanya memakai melodi lagu yang Ya, yang jatuh di ketukan kuat di strong beat-nya. Itu melodinya apa? Kita bisa kombinasikan notasi itu dengan chord yang berada di sekitar notasi itu. Misalnya do. Do itu ya, berada di chord C major, A minor, ya. sama F. Gitu ya. Ada 3 pilihan. Sama-sama ada do-nya ya. Sama-sama ada do-nya. Itu kita Oke, bisa jadi, milih. Dari tiga chord itu kita oh, bisa milih. Re, ada D minor, ada B half dim, ada G juga di situ. ya. Jadi itu cara pertama untuk membuat Mengganti chordnya chord ya. berbeda, betul, ganti berbeda. Mengganti chord yang pertama, kita tahu nada yang dipakai dan kita harus tahu chord-chord yang mengandung nada-nada Nada itu tersebut, ya. betul. Jadi kalau do berarti misalkan nada dasar C, do misol C. Do misol C. Kalau F, fa la do ada do-nya juga. Iya, A A minor, minor, la la do do mi mi, ada do-nya ada do-nya juga. juga. Jadi Iya. kita punya pilihan minimal 2 itu ya, Minimal selain C ya. ya, selain C betul. Minimal itu. Oh, ya, ini Itu tips cara pertama. pertama. Yang Oke. kedua, pakai rumus 251 Pak Erwin. Itu sudah rumus umum ya. 251. Jadi biasanya diterapkan 251 adalah dengan chord pertamanya itu adalah chord yang jatuh di bar berikutnya. Misalnya Ku Mau Cinta Yesus adalah Ku Mau Cinta Yesus selamanya chordnya C, G, A minor gitu ya. Ya. Jadi C, G ini adalah chord di dalam bar pertama, A minor itu chord di bar kedua. Ya. Jadi kita akan mengganti chord G ini menjadi 25, perpindahan 25, karena chord di bar kedua itu harus menjadi chord yang pertama. Karena di bar kedua adalah chordnya A minor, kita anggap A minor ini sebagai chord yang pertama. Itu ada rumusnya sih. Jadi nanti jadinya ada G-nya itu bisa menjadi B half dim dan E major 7 baru ke A minor. Seperti itu. Ya, jadi awalan sebelum ke A minornya ini ya. Betul, jadi kita pakai 251 dengan 1 adalah chord di bar berikutnya. Seperti itu. Ya, ya, ya. Wah, ini contohnya keren. Satu lagi Pak, kalau referennya na C. Oh, hampir sama chordnya ya. Chordnya hampir sama, makanya itu lagu yang sangat simpel sekali. Oh iya, iya, iya. Jadi tapi kalau di verse-nya dibuat seperti itu, C, B half dim, E major, terus ke A minor. Kalau waktu referen dikasih sama kan nggak enak ya? Oh ya, nggak enak. Itu nah, kira-kira kalau referennya dengan chord yang sama, kita rubahnya gimana supaya mungkin kita bisa lebih pakai pas? cara yang pertama tadi. Oh, teorinya sama. Tadi. Jadi menggunakan melodi yang milih chord tadi dengan memilih beberapa pilihan chord tadi. Seperti itu. Jadi waktu mi sol sol, nah itu sol. Ya, ada sol, ada C, ada G, ada E minor seperti itu. Oh ya, yang cuman kedua selain itu baru pun tetap ini sih apa ya, karakter emosi lagunya tetap harus dapat. Jadi
itu pengaruh ke teknik Nggak hanya bermain sekedar, juga. Betul. nggak hanya sekedar pengen, wah ini penting banget ini. Jadi banyak orang pengen utek-utek chord, rubah-rubah, pokoknya nggak sama dengan aslinya. Tapi ketika dimainkan tidak ada emosi, tidak ada nuansa. Jadi kehilangan ini ya, emosinya itu juga wah, ini sebenarnya penting kurang baik. Jadi kita tetap ya, mengaransemen dengan berbeda, tapi feel-nya tetap dapat gitu ya, walaupun berubah, wah, agak ini berubah keren. sedikit, feel-nya harus dapat seperti itu. Saya nangkep kesimpulan begini, dari pertanyaan saya yang pertama tadi, itu belajar. Artinya kita bisa explore seluas-luasnya. Betul. Tapi yang kedua, ketika bicara mengenai mengaransemen, kalau belajar tuh masih mengumpulkan bondo gitu ya. Tapi kalau ngaransemen itu sudah memproduksi, membuat sesuatu hasil. Nah di sini tidak boleh semua yang punya tinggal dikasih brul begitu, harus didapatkan itu tadi ya, feel-nya, nuansanya, harus yang terbaik dari pilihan hasil belajar tadi ya. Betul sekali. Wah, ini penting sekali. Jadi teman-teman yang lagi belajar atau mau belajar, tetap harus ingat bahwa belajar itu proses pertama, proses awal, ya belajarnya sebanyak-banyaknya. Tapi ketika memakai, contohnya dalam mengaransemen tadi, tidak bisa asal pakai. Tetap melibatkan feel itu ya. Betul sekali. Wah, ini saya kira ini kedewasaan bermusik ya. Jadi kita kalau nggak dewasa ya hasilnya itu tadi tidak memikirkan feel-nya itu ya. Betul ya. Wah, ini ada teman kita nih, Pak Dev ini lagi join dan mulai melemparkan pancingan-pancingan. Ini boleh dijawab nih Pak Vicky. Pernah gagal enggak dalam ngaransemen lagu? Ayo. Pernah ngalami tapi ya? Pernah ngalami. Iya. Jadi waktu itu saya membuat aransemen untuk ini ya, untuk lomba, musik lomba. Tetapi karena ini untuk lomba, jadi saya menggunakan semaksimal mungkin apa yang saya tahu, apa yang saya punya, supaya di lagu ini itu semuanya keluar gitu Pak. Jadi tanpa memperhatikan unsur emosi tadi. Jadi semuanya keluar, secara teknik semuanya keluar. Jadi karena ini untuk lomba, jadi mungkin tidak seberapa kerasa gitu ya. Karena lomba juga salah satu kriteria penilaian juga ini teknik expose teknik bermain gitu ya, itu keluarin keluar semua. Iya. Terus karena sudah terbiasa untuk itu, akhirnya saya mendapat sebuah kesempatan untuk mengaransemen lagu di luar lomba. Ya, mindset saya masih sama ini, jadi saya keluarkan semua apa yang saya punya, dan setelah jadi, saya tuh mikir sendiri, ini lagu apa gitu ya. Akhirnya saya sempat stres sendiri gitu ya. Ini lagu kok gak enak sama sekali gitu ya. Jadi akhirnya saya ulang dari awal. Jadi saya mulai singkirkan itu dengan berbagai musikal tekniknya. Saya mulai mencoba dengan memasukkan unsur emosi, kemudian yang memiliki melodi yang ada maknanya sendiri di setiap bagian. Nah, saya mulai mencoba memasukkan unsur-unsur itu tadi, dan puji Tuhannya berhasil gitu Pak ya. Walaupun itu butuh proses memang, karena untuk memutar mindset dari yang kebiasaan dari kebiasaan lama ke kebiasaan baru itu sangat susah gitu. Sama seperti orang jazzer itu disuruh main pop, pasti popnya itu jadi miring chordnya gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya, chordnya itu jadi miring gitu. Betul. Padahal musik pop itu nggak ada chord miring sama sekali ya, istilahnya kan miring. Jadi ada alternate macam-macam ya gitu ya. Iya. Tapi disuruh main polosan sangat susah gitu. Sama seperti itu. Jadi memang butuh proses, dan puji Tuhan dengan proses itu sekarang pun saya boleh ini memiliki pengetahuan yang baik dari sebelumnya bagaimana untuk mengaransemen musik,
Walaupun tetap ada beberapa hal yang saya perlu terus belajar untuk semakin semakin detail, semakin melibatkan emosi dan lain-lain seperti itu. Wow, ini saya menyimpulkan ini sebuah kedewasaan dalam bermusik yang sudah dicapai sampai di sini. Saya kira ini udah waktunya Pak Dev untuk bikin sesuatu bersama Rek Darmo ini yang di aransemen dan di expose ya, artinya ditunjukkan sebagai sebuah bukan sekedar karya musik, tapi ini sudah sebuah apa ya? Buat saya sebuah karya yang dalam, dewasa. Karena sudah mengalami semua, pasti nanti waktu bikin sesuatu, bukan cuma sekedar main musik, expose teknik, tapi dipikirkan semuanya jadi musik yang indah ini. Wah, saya tunggu loh ini hasil karya, karena nanti lagu yang bagus di aransemen dengan dewasa, ya harus cepet ini. Wah, saya bersyukur sekali sore ini ya, saya dapat banyak masukan, banyak insight baru, yang saya pikir jadi lebih dewasa. Untuk sesi terakhir mungkin ada hal yang Pak Vicky pengen tanyakan ke saya. Kebetulan saya lebih tua, lebih tua aja sih, bukan lebih apa-apa. Tapi mungkin saya bisa melengkapi, lebih melengkapi apa yang Pak Vicky punya. Bagaimana menggabungkan, subjektivitas vs dan objektivitas di musik bagus menurut kita. Belum tentu gitu ya. Boleh Pak, ambil waktu sedikit menjawab ini. Subjektif dan objektif dalam bermusik ini mesti jelasin dulu ya definisinya ya. Apa itu subjektif di dalam musik dan objektif? Mungkin begini, kalau kita ngaransemen atau kita membuat musik, kita sendiri sebagai subjek yang merasa ini bagus. Tapi secara objektif yang dengerin belum tentu nganggap itu bagus gitu. Nah, bagaimana mungkin cara mengantisipasinya? Memang bagus menurut kita belum tentu bagus menurut orang lain. Itu sama seperti tentang apa ya, kecantikan ya atau ketampanan. Menurut kita cantik tapi belum tentu orang lain berpendapat yang sama. Jadi saya sih selama saya membuat karya musik, saya selalu ini supaya tidak terus tidak terus berpikir bahwa bagus di mata saya buat pasti terbaik gitu ya. Sebagai sisi subjektivitas ada orang lain yang sering saya ajak komunikasi, yaitu istri saya sendiri gitu ya. Karena beliau orang awam tapi juga suka dengar musik gitu ya. Nggak jauh-jauh, saya pasti tanya dia. Menurutmu musik ini seperti apa? Kalau kamu dengar dia. Jadi selama dia kasih komentar, kasih saran, itu bisa menjadi salah satu unsur objektivitas dalam karya yang sudah saya buat gitu ya. Jadi keren. Beberapa saran yang dia utarakan ke saya itu jadi bahan perenungan saya gitu ya. Oh, berarti saya harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi ada beberapa revisi di bagian ini atau bagian itu gitu. Tapi bagus ya. Jadi memang selalu ada ceknya, itu objektivitasnya itu minimal dari istri. Jadi dari istri, atau kadang saya share ke grup sesama musisi gitu ya. Ada Pak Dev juga kok di situ. Saya share gimana. Jadi mungkin kalau ada beberapa bahan kurang ini bro, kurang ini harusnya dipakai ini. Oh, ini masukan bagus, saya tampung, kemudian saya coba. Oh, ternyata oke hasilnya ya. Itu saya satu lagi poin yang saya tangkap dari Pak Vicky, kerendahan hati. Kalau orang tidak rendah hati mana mau share terus di komen orang, wah, ya kan? Tapi kalau dengan rendah hati, mau terima masukan, mau share dulu, terus akhirnya ketika orang komen kita bisa terima, bisa ambil sebagai masukan, itu kerendahan hati yang luar biasa. Ya, wah, saya belajar banyak nih dari Pak Vicky sore ini, lengkap banget. Terima kasih, secara personality-nya, terus wawasannya, filosofisnya, jawabannya dari situ. Iya. Nah, tadi waktu start menjawab itu ada filosofi dulu yang dimasukkan. Jadi semua
didasari oleh sesuatu yang mendasar, filosofis. Jadi tidak hanya langsung ke poin bicara begitu. Wah, ini luar biasa banget. Ya Pak, kita tutup dengan kalau ada satu atau setengah pertanyaan ke saya coba jawab. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat-sangat umum buat para musisi ya Pak Erwin ya. Ini saya sudah tulis di sini. Semoga saya bisa jawab. Oh, pasti bisa ini, soalnya senior. Senior sama dengan tua. Ya, gimana Pak? Dahulu sebelum kami maksudnya gitu. Bagaimana cara mengolah sound piano yang sesuai dengan karakter lagu gitu Pak. Jadi misalnya kalau lagu A itu cocoknya dengan karakter piano yang seperti ini, kalau lagu B dengan piano karakter piano sound piano seperti ini. Itu gimana Pak ya? Oh, oke. Ya, sebenarnya piano itu sendiri warna suaranya nggak banyak ya. Jadi kalau kita pakai, ini saya bicara akustik dulu ya. Ya, misalkan kita pakai Steinway, kemudian yang lain misalkan Yamaha, terus yang ketiga misalkan Kawai gitu ya. Tiga-tiga itu suara piano yang bagus. Jadi saya sering ngerekam piano akustik. Jadi dengan alat dan telinga yang sama, otomatis cara saya sama dong. Nah, hasil yang berbeda dari hasil suara rekaman itulah karakter sesungguhnya si piano. Itu, sorry to say, kadang-kadang, ini bicara record dulu ya, mengambil suara akustik. Apa yang kita dengar di depan piano waktu bermain, itu tidak sama dengan suara yang diambil oleh mikrofon. Sedangkan kalau bicara kita masuk ke rekaman, atau memasukkan suara kepada komposisi musik, berarti kita mengambil karakter suara, ya sorry ngomong, bukan yang kita dengar waktu ketika kita duduk di piano. Bukan. Jadi ada slightly different, nggak slightly ya, bisa banyak juga bedanya kadang-kadang, apa yang kita ambil dari suara asli piano kepada hasil rekam. Jadi apa yang kita dengar di depan piano yang kita main, sama kita ambil, contoh kita ambil dia di posisi string. Itu seperti telinga kita dipasang di depannya string, ya otomatis beda dengan kita duduk di piano. Ini harus disadari dulu. Nah, konsep akustik yang berbeda inilah yang kemudian kita harus pelajari ketika mematchkan karakter suara kepada komposisi musiknya. Gitu. Jadi harus ngerti dulu. Nah, dari pengalaman ini saya kasih masukan, kalau kita merekam untuk sebuah komposisi musik, yang pertama kalau boleh, nah ini enggak gampang ya, cari piano yang cocok dulu karakternya. Lah kalau ada cuman ini Pak, ya memang enggak bisa. Karena di Surabaya studio yang punya grand piano mungkin cuma 2 kali ya. Dan itu semua kayaknya Yamaha. Jadi mau enggak mau kalau kita rekaman di studio, ya dapat karakter Yamaha. Kok kurang gini, enggak bisa. Akhirnya apa? Terjadi ekualisasi. Ekualisasi itu adalah kompensasi atau kompromi secara frekuensi. Jadi karakternya dirubah di komposisi frekuensinya. Ya otomatis ya nggak usah pakai piano ya sudah main EQ gitu. Nah, jadi kalau untuk akustik piano, yang pertama adalah karakter pianonya. Yang kedua memang cara mengambil suara, cara merekamnya. Yang ketiga memang peralatannya seperti mic dan preamp. Nah, sekarang kalau komposisi ini masuk, kalau saran saya ya, kalau kita mengaransemen, itu kita kan punya banyak pilihan tuh VST pluginnya. Nah, waktu kita mau masuk ke komposisi harus milih dulu, sama dengan kita milih piano tadi. Betul. Jadi kita mau nge-bright-nya atau jadi kadang-kadang ketika kita sekarang masukkan track piano dengan suara ini, kita rubah dengan piano yang lain, suara yang lain, itu nggak cocok malah keluar karena kita waktu ngaransemen dapatnya dengan sound itu. Nah, ini penting. Sound yang kita dengar ketika kita mengaransemen itu menentukan juga loh hasil aransemennya. Betul sekali. Jangan dikira kalau sekarang saya pakai piano 1, nanti setelah saya aransemen saya ganti suara piano dengan suara lain, belum tentu enak. Ya. Walaupun suaranya enak gitu, tapi tidak match. Betul. Jadi usul saya cari plug-in banyak boleh, cari suara piano banyak boleh, dan didengerin.
Jadi ketika saya mau main lagu seperti ini, mainkan dengan pilihan piano yang ada. Paling enak yang mana nih? Nah, sudah dapat. Biasanya yang buat solo nggak enak nih, tapi di lagu ini kok enak. Ya itulah yang harus kita pilih sebagai karakter suara piano untuk komposisi atau aransemen musik itu. Jadi gambarannya saya bawa kepada akustiknya dulu supaya gini, kebanyakan yang pakai plugin itu sudah tidak berpikir akustik. Tahu usah tak pilih-pilih. Jadi akhirnya gampang-gampang ganti. Padahal itu bisa merusak aransemen gitu. Betul sekali. Jadi, betul. Nah, makanya kalau kita dengar seperti David Foster, John Tesh, Jim Brickman, itu walaupun pianonya kadang tidak nongol, tapi kita tahu bahwa ini piano ini basic dari aransemen itu. Karena apa? Sound pianonya dia nggak ganti-ganti. Iya, misalnya saya sering ngerekam piano, dari mulai ngerekam itu pakai mic murah, terus nyoba-nyoba mic sampai preamp dan sebagainya. Nah, dari situ saya dapat kesimpulan ternyata karakter piano itu menentukan sekali untuk proses selanjutnya, terutama untuk aransemen. Gitu, Pak Vicky. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Oke, Pak Vicky, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini.